بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu salat Isya berjamaah dan akan dilanjutkan dengan salat tarawih. Kemudian salawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Utsman bin Affan yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan sedikit belajar tentang sebuah keikhlasan yang diajarkan pada bulan Ramadan ini. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah yaitu kita memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sendiri adalah bulan yang mengajarkan tentang keikhlasan di dalamnya. Lihat saja amalan puasa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, ihtisaban yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam salat, yaitu salat tarawih, karena iman dan ingin mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian ada satu hadis lagi, Rasulullah juga bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar, maka karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Yang dimaksud dengan ihtisaban adalah kita mengharap semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengharap pujian ataupun yang lainnya. Lantas bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan keikhlasan pada bulan Ramadan ini? Yaitu dengan yang pertama adalah hendaknya kita belajar tidak mengharap pujian dari manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirkul khafi yaqumur rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin." Syirik khafi atau syirik yang samar-samar, yaitu di mana seseorang melakukan salat lalu ia perbagus salatnya agar bisa dilihat oleh manusia. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan,
bahwasanya amalan riya, yaitu ingin mendapatkan pujian dari manusia, amalan tersebut adalah amalan yang batil dan tidak berpahala, bahkan bisa mendapatkan dosa. Kemudian cara yang kedua agar kita bisa ikhlas, pelajaran pada bulan Ramadan ini adalah hendaknya kita berusaha menyembunyikan amalan soleh kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, mencintai hamba yang hatinya selalu merasa cukup, dan Allah mencintai orang yang mengasihkan diri. Yang termasuk mengasihkan diri di sini adalah seseorang yang beramal kemudian ia menyembunyikan amalannya. Rasulullah SAW bersabda tentang ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti, yaitu warajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, dan seseorang yang ia berinfak atau menyedekahkan hartanya secara sembunyi-bunyi sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, cara kita agar bisa ikhlas belajar pada bulan Ramadan ini adalah hendaknya kita beramal bukan untuk orientasi dunia. Misalnya seseorang bersedekah semata-mata hanya ingin mendapatkan imbalan atau balasan dari dunia tanpa ia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang mengkehendaki keuntungan akhirat, maka kami akan tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang mengkehendaki keuntungan dunia, kami akan berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia tersebut, dan tidak ada baginya keuntungan di akhirat. Mungkin sedikit ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal dan ikhlas semata-mata hanya ingin mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum